Nah, kalau Anda masih merasa bisa salah dalam membacanya, terus itu bukti bahwa Anda menghujat. Ya. Itu Anda menista berarti. Anda tidak bisa membaca, kemudian Anda mengatakan Allah itu adalah setan. Ini penistaan, Rematos. Ini penistaan. Lain cerita kalau kamu bisa membela diri dengan menjabarkan ayat-ayatnya. Ini sekarang kamu kenapa coba? Kamu seakan membaca buku kedokteran, bahasa Jepang. Kamu tidak bisa membaca buku itu, tapi kamu menghakimi isinya. Itu gimana ceritanya? Ya, sekarang Anda terlihat sok pintar terhadap Islam. Tapi kitab sucinya umat Islam Anda tidak bisa baca. Anda takut membaca karena takut salah. Kalau membacanya saja Anda takut salah, bagaimana bisa paham isinya? Ayo, ngaku Anda tidak bisa baca kan? Yang jujur. Kamu tidak layak debat dengan saya. Kamu tidak mengerti sejarah kitab suci. Ya? Apabila Anda membuang iman Yahudi dan iman Kristen, ya? Atau Anda mengambil percaya iman Yahudi dan membuang iman Kristen, Al-Quranmu tidak lebih hanyalah dusta. Sebab apa? Iman Kristen dicuri oleh Al-Quranmu. Ya? Dari dulu tetap aja kayak begini Anda ini. Kapan warasnya sih? Lagi-lagi menuduh Al-Quran. Aduh. Sebenarnya pemahaman Anda tentang Al-Quran itu apa? Kamu bisa apa tentang Al-Quran? Bisa membaca kah? Atau apa gitu? Bisa baca Quran nggak? Coba saya tes dulu. Bisa baca Quran nggak Anda ini? Hei, Guru Mokson. Ustadz Suma masuk di grup, kenapa kau macam ini? Kenapa kau ketakutannya? Al-Quranmu itu dusta, Zuma. Saya sudah beritahu Anda. Saya dapat membuktikan dusta-dusta Al-Quranmu. Ya? Apabila Al-Quranmu dusta, sudah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setan. Dan saya juga dapat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang setan berdasarkan ayat-ayat Al-Quranmu seperti yang saya telah tampilkan di sana. Ya. Coba Anda bacakan ayat Al-Quran yang Anda katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setan. Silakan. Siapa yang takut dengan Zuma? Aku tahu kalau kau diskusi dengan Ustadz Suma, kamu cuma menghujat, tak punya ilmu. Apa kata Indonnya? Tak punya nyali, tak nyambung. Ya, silakan pakai akal sehat. Kau diskusi dengan Ustadz Suma. Tak payah kau ketawa di sana, hibur diri. Aku tahu hati kau sakit, tak mau terima kenyataan. Sebab kamu tak punya kitab suci. Ayo silakan diskusi dengan Ustadz Suma. Saya nyimak. Sebab kau ketakutan dengan saya. Ya. Saya sudah tampilkan, Anda tinggal baca di sana, ya. Katanya Allah itu adalah setan berdasarkan ayat Al-Quran. Tolong bacakan ayatnya. Silakan, wahai jin pohon. Tidak perlu, saya sudah tampilkan kepada Anda secara jelas, ya. Anda mau dibacakan apa lagi? Dibacakan pun sama saja artinya di sana. Sebab yang menerjemahkan ayat itu ke dalam bahasa Indonesia adalah ulama, ya, pakar bahasa Arab. Bukan seperti Anda. Saya mau Anda membacakan sebagai bukti bahwa Anda paham Al-Quran daripada saya. Silakan, wahai jin pohon. Pendeta Remason, kau tidak pantas dengan Ustadz Zuma. Dengan saya saja, bagaimana Tuhanmu itu? Tuhannya si Remason ini adalah setan. Setan, masa ya Tuhan menyuruh umatnya meminum darahnya dan memakan dagingnya?
Itu berarti setan itu. Hei, jangan lari kemana-mana. Tuh Ustadz Suma, kau fokus dengan Ustadz Suma. Saya sudah tampilkan ayat-ayatnya, ya. Karakter Allah Subhanahu wa taala dan karakter setan adalah sama di Al-Qur'anmu. Saya sudah tampilkan surah 91 ayat 8 dengan surah 114 ayat 4 dengan 5. Nah, Coba kamu bacakan ayatnya, karena umat Islam itu mengawali pemahamannya tentang kitabnya dengan cara membaca. Ya, umat Islam memahami Al-Quran dan kamu tidak bisa memisahkan antara umat Islam dengan kitab sucinya. Kenapa? Karena umat Islam itu mengawali pemahamannya terhadap kitabnya dengan cara membaca. Nah, kamu muncul orang yang kemudian menghina Allah dan mengatakan Allah itu setan. Coba Anda buktikan kalau Anda itu bisa membaca kitab suci kami. Ingat, pedoman umat Islam di dalam beragama adalah kitab sucinya Al-Quranul Karim. Kamu ingin mengkritisi umat Islam, konsep imannya, kamu harus mengawalinya dengan membaca kitab sucinya. Silakan, saya ingin tahu. tidak perlu, saya sudah tampilkan ayatnya, ya. Jikalau saya syok-syokan membaca nanti kamu salah-salahkan, itu salah, ini salah, ya. Jadi lebih baik debat pakai bahasa Indonesia saja, ya. Berarti Remason kamu terlalu berani. Kamu ngaku sebagai ajaran kasih, kamu ngaku sebagai orang anak-anak Tuhan gitu ya kan, mengajarkan kasih. Tapi ternyata kamu mampu mengucapkan kata dengan menghujat Tuhannya umat Islam dengan sebutan setan, tapi kamu tidak bisa membaca kitab sucinya. Itu gimana ceritanya? Saya membahas tentang Yotepave. Alhamdulillah saya bisa baca kitab suci orang Bani Israel. Juga bisa membaca bahasa Yunani. Makanya saya tampil sebagai debaters untuk meluruskan kesalahpahaman Anda terhadap ajaran Yesus. Nah, ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran dan katanya Anda itu adalah ajaran kasih, tega-teganya Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah setan. Saya sendiri tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah setan. Karena saya menghargai Yesus sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Nah, Anda mengatakan Allah itu setan. Astaghfirullahaladzim. Lantas kemudian Anda tidak mampu membaca kitab suci Al-Quran. Lalu Anda punya pengetahuan apa gitu loh. Coba jujur, kamu bisa baca Al-Quran atau tidak? Begini Zuma, nabimu yaitu Muhammad tidak pernah, ya, mendengar satu kali pun firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya adalah Muhammad sendiri tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman secara langsung kepada Muhammad. Dengan demikian, dalam perspektif Kristiani, kamu Muslim dan termasuk Muhammad sebenarnya tidak mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, inilah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'anmu mencerminkan, ya, memberitahukan bahwa karakter Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam Al-Qur'an persis sama dengan karakternya setan, sebab Muhammad tidak mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sekarang coba Anda bacakan kepada saya dalil yang Anda bawa tadi di dalam Al-Quran. Coba Anda bacakan. Kalau mengenai hal seperti itu kemudian Anda jadikan sebagai acuan, sekarang Anda bertuhankan Yesus. Anda pernah bertemu dengan Yesus sampai Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pernah bertemu dengan Yesus? Pernah Anda itu menerima pengajaran dari Yesus gitu langsung? Atau melalui Paulus Anda menjadi Kristen? Anda menyembah Yesus dari Paulus? Coba deh, kalau Anda menyatakan Allah itu setan karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah bertemu. Nah sekarang boleh tidak saya mengatakan bahwa
apa yang kau sembah itu setan, karena kamu juga tidak pernah bertemu. Atau kau ingin mengatakan bahwa kamu sering ngopi bareng sama Yesus? Gimana? Hai, Pendeta Remason Onani. Yang dipinta itu kamu baca ayatnya di VN. Baca coba ayatnya. Benar apa tidak? Coba. Untuk pengetahuanmu Zuma, YHWH 1.000.000% bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, hukum Taurat ketiga, saya sudah beritahu Anda bahwa hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama YHWH dengan sembarangan, sebab YHWH memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat ketiga ini saja sudah tendang Al-Quranmu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu, faham? Oke, baik. Sekarang saya ikuti ramamu. Nah, YHWH itu bisa nggak disebut sebagai Yesus? Jawab. Silakan kau keluar Zuma. Kamu belum membantah tuduhan saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setan. Ya, silakan Anda buktikan dengan membaca dalil yang Anda jadikan sebagai acuan menuduh Allah itu adalah setan. Sementara roh yang Anda sembah itu bertanduk 7, bermata 7. Yang setan sebenarnya yang mana? Topik bahasan kita belum masuk ke Yesus. Anda harus menjawab dulu tuduhan saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakternya Allah Subhanahu wa Ta'ala persis 100% sama dengan karakternya setan menurut Al-Quranmu. Dan saya sudah berikan ayat-ayatnya. Tinggal Anda membantah, membela Al-Quranmu, faham? Ya, karena kamu ketakutan dibahas Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hanya manusia, tidak lebih. Iya kan? Sejak kapan kau berani bahas Yesus? Nggak berani. Kenapa? Karena kamu bukan pengikutnya. Ajaranmu bertentangan dengan ajaran Yesus. Sementara Yesus itu adalah seorang Muslim. Tapi saya maklum, memang kapasitasmu nggak ada sampai di situ. Nah sekarang, tuduhanmu coba. Saya pingin kamu itu membaca Al-Quran, membaca ayat yang kamu tuduhkan. Ingat, VN kamu ini akan didengarkan sedunia. Kamu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah setan. Sebagai saudara, meski kita beda keyakinan, saya ingatkan samamu, ya. Jangan sampai kamu sama deritamu nanti sama saudaramu itu yang sementara di penjara sekarang. Kamu mengatakan Allah itu adalah setan. Tolong buktikan pernyataan kamu itu sebelum kamu diadili. Silakan. Jangan melenceng ke situ dulu semua. Ya? Anda harus membela Al-Quranmu dulu. Sekarang Al-Quranmu ini saya libas, ya. Anda harus membela Al-Quranmu. Menjelaskan, ya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah setan. Nah, Anda harus menjelaskan. Sebab saya menyodorkan tuduhan bahwa karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% sama dengan karakter setan menurut ayat-ayat Al-Quranmu. Nah, itu lagi-lagi kamu membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Saya suruh baca, mana coba buktikan. Ini kita sedang membahas Al-Quran kan. Kau menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala sembahannya Yesus sebagai setan. Nah sekarang saya minta buktikan tuduhanmu itu dengan kau mengangkat dalil ayat suci Al-Quran. Buktikan bahwa karakter yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran itu adalah karakter iblis. Yang mana itu? Jelaskan berdasarkan ayat Al-Quran. Jangan cuma nuduh tanpa bisa memberikan bukti. Kamu bisa dituntut nanti. VN-mu ini akan saya sebarkan. Dan kamu bisa nangis nanti, ya. Makanya saya minta kamu klarifikasi. Ini loh buktinya. Ya. Ini loh buktinya bahwa Islam itu menyembah setan. Allah itu setan. Ini buktinya. Dari Al-Qur'annya seperti ini. Nah, jangan sampai nanti yang interogasi kamu itu malah pihak berwajib. Coba kamu jelaskan. Silakan. Saat Anda membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu,
Pembandingnya adalah YHWH. Nah, saya beritahu Anda ya. Nah, saat Anda membenarkan Muhammadmu, pembandingnya adalah Yesus. Nah, Saya ingatkan sekali lagi ya, Remason. Saya ingatkan sekali lagi. Orang yang menghujat kitab kuning saja tanpa ilmu, itu bisa masuk ke kerangkeng. Apalagi menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan adalah setan tanpa ilmu. Ini kesempatan Anda. Ya, ini kesempatan Anda untuk klarifikasi. Layaknya saya mengatakan bahwa di dalam kitab Kristen, iblis mengajarkan bahwa Allah itu punya anak. Dan saya bisa buktikan dalilnya. Nah sekarang, sebelum kamu menyesal, coba kamu jelaskan ayat mana di dalam Al-Quran yang kamu jadikan acuan untuk menuduh Allah itu adalah setan. Silakan. saya sudah tampilkan di atas Zuma. Ya, Anda jangan ngeles. Silakan jelaskan, ya. Saya tidak minta Anda menampilkan apa yang Anda tampilkan. Tidak ada kok di situ. Anda cuma mengatakan surah ini ayat sekian. Mana? Saya minta pemahaman Anda gitu loh. Saya mau Anda itu tidak seperti pantat ayam mulutnya. Saya mau apa yang Anda ucapkan itu betul-betul Anda pahami dengan kepala, dengan otak, dengan akal. Kalau hanya menuduh, memfitnah, tanpa bukti, Anda harus menyadari bahwa ada konsekuensi yang harus Anda pertanggungjawabkan di situ. Saya minta kepada Anda, sebagai saudara sekali lagi saya minta, karena VN ini akan disebarkan. Dan Anda tidak akan pernah bisa lolos. Mau sehebat apapun Anda, pasti Anda akan bisa ditemukan. Tolong klarifikasi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Allah itu adalah setan. Berdasarkan ayat suci Al-Quran. Tunjuk dalilnya, bacakan. Silakan. Saya sudah tampilkan ayatnya persamaan karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setan menurut ayat Al-Qur'anmu. Itu tidak dapat masuk ke ranah hukum sebab saya ada bukti. Ya. Berbeda dengan kamu. Selama saya debat dengan kamu, kamu tidak kamu mempertanyakan suatu hal yang tidak terdapat dalam ayat-ayat Bible. Nah, Anda harus sadar Zuma, tidak pernah Anda buat pertanyaan kepada saya berdasarkan ayat Bible. Coba, mana ayatnya? Coba Anda bacakan kepada saya. Bukan ditampilkan loh, dibacakan sebagai dasar bahwa Anda memang paham. Ingat, memahami Al-Quran tidak dengan cara melihat atau menunjuk terjemah. Memahami Al-Quran harus dengan bisa memahami, minimal bisa baca. Saya minta Anda baca, silakan. Zuma, surah 91 ayat 8 dan surah 114 ayat 4 dengan 5. Itu sudah disertakan dengan tafsir ulama penerjemahnya. Itu sebabnya ayat di situ terdapat perkataan dalam kurung. Anda paham tidak? Itu sebabnya saya menampilkan ayat terjemahannya. Sebab sudah ada tafsiran di situ. Loh, saya minta Anda yang menjabarkan. Penafsir, ahli tafsir, ulama tafsir tidak pernah mengatakan berdasarkan ilmu yang mereka punya bahwa Allah itu adalah setan. Anda berarti jauh lebih hebat dari mereka. Karena Anda sudah berani mengatakan itu, pasti dengan ilmu kan? Bukan hanya karena kebencian, bukan? Karena kamu itu adalah ajaran kasih. Tolong jabarkan kepada saya ayatnya. Saya tunggu. Karena ini akan disaksikan oleh banyak orang. Ya. Saya sudah menampilkan ayatnya. Surah 91 ayat 8. Dengan surah 114 ayat 4 dan 5. Nah, itulah perbandingan karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakter setan. Dan ternyata 100% sama menurut ayat itu. Ya. Dan ayat ini mengapa saya tampilkan?
Sebab sudah ditafsir oleh penerjemah Al-Quranmu. Itu sebabnya di situ ayatnya sudah terdapat kata dalam kurung. Ya. Remason, kamu kalau disidak ya, kalau di penyidik kepolisian, kamu tidak diminta untuk tunjukkan. Kamu diminta untuk menjabarkan. Kamu diminta untuk memahamkan orang-orang. Kamu akan diminta untuk menjelaskan. Kau dimintai keteranganmu. Apa dasarnya kau mengatakan itu? Kamu tidak bisa mengelak dengan hanya mengatakan, saya sudah menampilkan. Lah, setelah kau tampilkan, kamu jelaskan. Dengan cara apa kau jelaskan? Kamu baca. Setelah kamu baca, baru kamu jabarkan. Itu loh. Ngerti enggak? Sedangkan orang hanya mengatakan bahwa kitab kuning seperti ini dan seperti itu bisa kena hukum. Itu pelanggaran. Apalagi ketika Anda mengatakan Allah ya sebagai setan, sementara kitabmu sendiri di dalamnya mencuri kata Allah untuk menutupi apa yang ada dalam kitabmu. Kamu ajaran kasih, kamu penuh Roh Kudus, katanya kamu anak Tuhan katanya. Tapi kok kayak begini cara berdialogmu? Kami setengah mati memberikan contoh kepada kamu bagaimana memuliakan Yesus. Nabi kami Yesus itu, Rasul kami Yesus itu. Tapi kamu tidak pernah menghargai itu. Malah kamu menjilat pantat orang Yahudi yang menghujat dan mencaci maki Yesus. Kami memuliakan Yesus. Sekarang kamu coba mengatakan bahwa Allah itu adalah setan. Saya minta buktinya. Saya minta buktinya. Saya tidak bisa menjadi saksimu nanti untuk meringankan hukumanmu. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan kepada saya berdasarkan dengan makhraj huruf. Silakan Anda baca huruf-huruf yang Anda maksud di dalam ayat. Berdasarkan dengan kaidah ilmu yang dipahami oleh umat Islam tentang kitab sucinya. Silakan. Saya sudah tampilkan ayatnya, ya. Ayat yang saya tampilkan sudah dicampuri oleh tafsir ulama penerjemah. Itu sebabnya ada perkataan dalam kurung pada ayat itu, ya. Remason, sekali lagi saya katakan sama Anda ya, saya hanya membantu Anda untuk klarifikasi, mencabut ulang perkataan Anda. Dengan cara apa? Dengan menjelaskan. Ini loh dasar saya mengatakan itu. Ahli tafsir, ulama tafsir, tidak ada yang pernah mengatakan Allah itu adalah setan. Anda pasti memiliki pemahaman, keilmuan yang jauh di atas daripada ulama tafsir. Tolong, saya minta kepada Anda untuk klarifikasi menjelaskan ayat mana berdasarkan dengan disiplin ilmu yang Anda punya. Atau Anda akui aja bahwa Anda sebenarnya hanya berdasarkan kebencian. Di dalam diri Anda tidak ada kasih. Silakan, saya masih kasih kesempatan. Goblok. Orang semua suruh kamu baca, bukan tampilkan ayatnya. Kamu faham? Kamu tidak bisa baca, ngaku aja tidak bisa baca. Kan sudah jelas, kamu ini, dasar goblok lu. Sini Zuma, saya beritahu Anda. Mengapa saya tidak membacakan ayat itu? Nanti, jikalau mulut saya salah membaca. Nah, ini satu pernyataan ya yang membuatkan saya dimasukkan ke dalam ranah hukum. Itu sebab saya menampilkan ayatnya saja hasil terjemahan ulamamu. Dan itulah yang harus kamu bantah, paham? Nah, kalau Anda masih merasa bisa salah dalam membacanya, terus itu bukti bahwa Anda menghujat. Ya, itu Anda menista berarti. Anda tidak bisa membaca, kemudian Anda mengatakan Allah itu adalah setan. Ini penistaan, Rematos. Ini penistaan. Lain cerita kalau kamu bisa membela diri dengan menjabarkan ayat-ayatnya. Ini sekarang kamu kenapa coba? Kamu seakan membaca buku kedokteran, bahasa Jepang. Kamu tidak bisa membaca buku itu, tapi kamu menghakimi isinya. Itu gimana ceritanya? Ya, sekarang Anda terlihat sok pintar terhadap Islam. Tapi kitab sucinya umat Islam Anda tidak bisa baca.
Anda takut membaca karena takut salah. Kalau membacanya saja Anda takut salah, bagaimana bisa paham isinya? Ayo, ngaku Anda nggak bisa baca kan? Yang jujur. Ya, tampilkan ayatnya aja buat apa? Bacain loh, begitu baru kami paham. Goblok, bajingan kau. Bukan begitu. Kalau polisi menyidik saya akan memberitahukan ayat-ayatnya. Dan mereka pun akan merujuk ayat itu. Ya? Jadi setelah Anda itu ditanyai, kemudian Anda menunjukkan surah dan ayatnya, Anda akan diminta baca. Pasti itu. Nggak mungkin tidak. Pasti Anda dimintai untuk menjabarkan ayatnya. Coba kamu baca, kamu jabarkan, apa dasarmu mengatakan bahwa Allah itu setan? Kamu pasti dimintai untuk menjelaskan. Lalu didatangkan ahli bahasa. Didatangkan ahli tafsir. Didatangkan ahli nahwu. Diminta Anda untuk menerjemahkan. Diminta Anda untuk mentafsirkan. Diminta Anda untuk mengirabkan dan seterusnya. Lalu kemudian Anda diminta untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Kalau tidak sesuai dengan kaidah Al-Quran, maka Anda masuk di sel, di penjara. Saya tidak ingin itu terjadi, Rematos. Untuk itulah kemudian, coba Anda jabarkan apa yang Anda maksud di dalam ayat itu bahwa Allah itu adalah setan. Silakan. Mengapa Ahok, ya, dia terjerat dalam ranah hukum, didapati bersalah? Sebab Ahok mencoba menafsirkan ayat itu, ya, surah Al-Maidah ayat 51, ya. Nah sekarang, apa Anda tidak menafsirkan? Kalau Anda tidak menafsirkan, coba Anda jelaskan berdasarkan dalil ayatnya. Saya tunggu, silakan. Tuduhan saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setan, menurut pengamatan saya terhadap dua ayat itu persis sama. Hal ini sebagai Muslim Anda harus menjelaskan kepada saya, ya. Tuduhan itu boleh-boleh saja. Saat Anda bertanya kepada saya tentang kekristenan, itu sudah merupakan suatu tuduhan. Dan sebagai Kristiani, saya menjelaskan kepada Anda, ya, itu tidak ada masalah. Ranah hukum itu ada cara dia menentukan, ya. Oke. Kalau begitu ya, jangan menyesal ya, jangan menyesal. Saya cuma mengingatkan dan disaksikan oleh orang semua yang ada di grup ini. Kalau saya tidak menuduh, Yesus itu manusia. Siapa yang bisa menyangkali bahwa Yesus bukan manusia? Ada yang bisa menyangkali. Orang Kristen mana yang mau mengatakan bahwa Yesus bukan manusia? Yesus manusia. Kristen penyembah manusia. Siapa yang mau membantah itu? Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan manusia? Kalau Yesus itu bukan manusia, lalu apa menurut Anda? Anda mau mengatakan dia adalah malaikat, Anda menghujat berarti. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Siapa yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Nyata-nyata Tuhan itu bukan manusia, menurut Yesus. Jadi, berbicara itu ketika berdialog, berdebat tentang agama, harus punya data. Anda menuduh. Apa dasar tuduhan Anda? Itu yang Anda harus buktikan. Makanya saya minta, coba kamu baca. Ngaku aja kalau Anda tidak bisa baca. Coba. Ngaku enggak Anda tidak bisa baca? Kalau Anda mengakui bahwa saya sebenarnya tidak ngaku membaca, tidak bisa membaca, maka saya tidak akan sebarkan ini VN kamu. Ngaku enggak bahwa Remason yang adalah penghujat itu adalah orang yang selalu mencaci maki Al-Quran tetapi sebenarnya tidak bisa membaca Quran. Kalau kau ngaku, maka VN kamu ini akan saya hapuskan, tidak akan saya sebarkan. Gimana? Penistaan apanya jikalau saya menampilkan dua ayat lalu saya memberikan interpretasi saya, ya. Nah, sebagai Muslim Anda perlu menjelaskan bagaimana interpretasi yang benar, ya. Itu tuduhan saya. Anda perlu membela Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu yang saya sudah tuduhkan sebagai setan.
Sebab karakter Allah Subhanahu wa Ta'alamu di surah 91 ayat 8 persis sama dengan karakter setan di surah 114 ayat 4 dan 5. Anda paham? Orang yang mengatakan Allah itu setan hanya ada dua. Kalau bukan orang gila, orang yang jauh lebih pintar daripada ulama Al-Quran. Nah, ini yang sedang saya cari. Anda itu orang gila atau orang yang lebih paham Al-Quran daripada ulama Quran? Nah, Anda menuduh nih, Allah itu setan berdasarkan ayat Al-Quran. Coba Anda baca ayatnya. Saya tunggu. Saya ingin tahu Anda ini orang gila atau memang betul-betul orang yang memahami Al-Quran di atas daripada para ulama. Silakan. Ayo Zuma, kau jangan kabur. Sila jelaskan ya. Mengapa karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah 91 ayat 8 sama dengan karakter setan di surah 114 ayat 4 dengan 5? Kok saya jadi kabur jadinya? Anda justru yang kabur. Anda tidak bisa membuktikan Allah itu adalah setan menurut Anda. Sekarang coba Anda buktikan. Buktikan, baca ayatnya. Saya ingin tahu. Karena saya katakan kepada Anda, hanya ada dua. Orang gila atau orang yang betul-betul lebih hebat ilmu Qur'annya daripada para ulama. Nah, sekarang buktikan itu, bahwa Anda tidak gila. Anda memiliki keilmuan di atas daripada ulama yang ada di dunia. Silakan. Jikalau saya disuruh baca pun, saya akan baca terjemahannya. Ya, saya sudah beritahu Anda. Terjemahan surah 91 ayat 8 itu sudah dimasukkan tafsir oleh ulamamu. Itu sebabnya terdapat kata dalam kurung. Jadi Anda tidak bisa mempersalahkan saya. Ya. Kemudian ayat 114 ayat 4 dengan 5 pun. Terjemahannya di situ sudah dimasukkan dengan tafsir ulamamu si penerjemah. Itu sebab terdapat kata dalam kurungnya. Oh, berarti Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Juma. Makanya dia tidak mau baca. Kan dia tidak baca, hanya kopaskan terjemahan Al-Quranmu itu. Gimana sih cara berpikirnya nih, gerundal-gerundal ini? Kok bisa jadi gerundal kamu? Nggak mengerti omongan orang? Kenapa nggak bisa membaca? Kalau tidak bisa membaca, kenapa dia menuduh? Kan gitu. Orang berbicara mengenai buku kedokteran karena dia mampu membaca buku kedokteran. Orang bisa membahas tentang buku ekonomi karena orang itu mampu membaca apa yang tertuang di dalam buku ekonomi. Nah, sekarang ternyata dia tidak mampu membaca Al-Quran. Lalu kemudian menuduh Allah itu adalah setan. Itu gimana itu? Tapi kalau saya tanya Anda ya sama aja. Anda dengan dia kan sama aja. Sama-sama tidak ngerti bahasa Quran. Hanya bisa celoteh, komat kamit, menuduh Islam, menuduh Allah, tetapi tidak mampu membaca kitabnya umat Islam. Kalian itu memang lucu gitu loh. Lucu kalian itu. Kenapa saya katakan lucu? Karena otak kalian tidak berfungsi. Giliran Anda membaca terjemahan Al-Quran, Anda menggunakan otak. Giliran Anda membaca kitab Anda sendiri, Anda tidak membaca menggunakan otak. Hanya mengatakan Tuhan kami ajaib, maha kuasa tapi tidak maha kuasa. Itu kan otak kalian error memang. Kalian sama orang gila itu susah untuk dibedakan. Gitu loh Tuan Lamsen. Kapan bodohmu itu hilang, Jul? Makanya, bagi kamu manusia itu yang bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa. Itu bagi kamu. Kalau bagi kami, Tuhan itu. Hanya Tuhan yang bisa memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Bukan manusia. Tapi kalau seperti kamu orang bodoh, ya iya, banyak manusia memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Gitu kan, Jul? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan satu kuasa Yesus di bumi itu apa? Tunjuk. Kuasa Yesus di bumi, Anda kan mengatakan Yesus diberi kuasa. Apa kuasanya di Yesus di bumi? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kuasanya? Coba tunjukkan. Ya, karena yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu Yesus sendiri. Yohanes 5 nomor 30.
Silakan Anda tunjukkan kuasa Yesus itu yang mana. Saya sudah tampilkan datanya, ya. Saya tidak mau membacakannya sebab takut tersalah baca. Nah, lebih baik saya tampilkan datanya. Remason, kalau hanya menunjukkan data seperti yang Anda maksudkan, siapapun bisa. Tapi ini tuduhanmu bahwa Allah itu adalah setan. Di awal kan kau mengatakan begitu. Dengan berani kau mengatakan itu, ya kan? Nah, sekarang saya minta samamu. Kalau di dalam Markus 5 nomor 6 dikatakan ketika orang yang kerasukan setan itu berlari dan mendapatkan Yesus, maka dia menyembahnya. Setan menyembah Yesus loh. Setan yang merasuki orang yang ada pada masa itu menyembah Yesus. Hari ini kamu menyembah Yesus. Apakah boleh saya katakan kamu dan setan itu sama? Boleh enggak saya katakan seperti itu? Setan dan Kristen itu sama, karena sama-sama menyembah Yesus. Bisa enggak? Kamu enggak suka kan? Padahal itu nyata di dalam kitabmu ada loh itu. Roh jahat merasuki orang. Orang itu kemudian begitu melihat Yesus, lantas kemudian karena pengaruh roh setan yang ada dalamnya, dia menyembah Yesus. Bisa enggak saya katakan bahwa hari ini kau menyembah Yesus juga? Itu satu. Kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu Allah itu adalah setan berdasarkan surah An-Nas, ya kan? Ayat surah 114 tadi yang kamu katakan kan? Ya. Nah, sekarang pun saya ingin tanya samamu. Kalau yang dikatakan membisikkan kejahatan ke dalam ke dalam diri manusia itu adalah setan, lalu kemudian di dalam Al-Quran yang kamu tuduhkan bahwa Allah menciptakan atau membuat seseorang itu menjadi jahat ataupun tidak, itu free will loh. Contoh Adam. Adam ketika dikasih oleh Allah di Taman Eden, dia baik, dia taat, tapi ada masa di mana dia itu tidak taat. Buktinya dia melanggar. Itu bukti kebenaran Al-Quran yang kamu tuduhkan itu. Ketika Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Asy-Syam ayat 8, Anda mengatakan itu adalah iblis, di situ jelas memang dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka Allah mengilhamkan kepada manusia kejahatan dan juga ketakwaan. Apa ada yang salah di situ? Coba lihat Adam. Adam itu takwa terus enggak? Atau dia melanggar? Melanggar kan? Berarti Allah itu memang memberikan itu. Memberikan kehendak bebas terhadap manusia. Ada kehendak bebas pada diri manusia. Orang itu bisa jahat, orang itu bisa bertakwa, orang itu bisa taat, orang itu bisa beriman. Itu fakta kan? Atau di dalam agamamu kau lihat coba. Ada enggak orang dalam agamamu itu yang betul-betul taat terus ke gereja? Bahkan di dalam agamamu, pemuka-pemuka agamamu justru banyak yang melakukan kemaksiatan kan? Ini bukti kebenaran Al-Quran yang kamu malah hujat bahwa Allah itu adalah setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah menciptakan, Allah memberikan kepada manusia kejahatan dan juga ketakwaan. Dan itu fakta di atas muka bumi ini. Manusia ada yang jahat, ada juga yang baik. Terus kamu sekonyong-konyong muncul menuduh Allah adalah setan. Ini gimana ceritanya ini? Kamu mau ngaku nggak bahwa sebenarnya kamu itu tidak tahu Al-Quran? Kalau tidak, ini akan saya lanjutkan VN-mu ini, akan saya sebarkan. Gimana? Cuma, saya bukan sembarangan asumsi, ya, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setan. Ya, saya menyatakan demikian sebab berdasarkan pemerhatian saya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Oke, jadi kamu nggak mampu ya, kamu nggak mampu menunjukkan ayat yang kamu tuduhkan. Kamu hanya menafsirkan pribadi. Sekarang begini, sekedar untuk menyadari bahwa ketika kamu nanti terperosok masuk penjara, kamu sudah tahu jawaban kesalahanmu itu apa. Di dalam kitabmu, Lukas 22 nomor 31, di situ jelas diterangkan, Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Siapa yang memberi izin iblis? Pasti Tuhan kan? Yang memberikan izin ke iblis agar iblis itu menguji manusia. Betul kan? Bahkan kalau Anda cermat melihat kitab Kejadian,
Anda akan melihat bagaimana kemudian Tuhan menyatakan bahwa manusia akan melakukan permusuhan dengan iblis. Iblis akan melakukan permusuhan dengan anak keturunan Adam. Artinya Allah telah menciptakan kejahatan, jalan kejahatan, Allah menciptakan jalan kebaikan. Orang yang mau baik silakan baik, orang yang mau jahat silakan jahat. Diberi kehendak bebas. Begitu juga ketika Adam di Eden. Ya, dia diberi kehendak bebas. Dia terperangkap dengan bisikan setan. Coba, artinya bahwa kalau itu nyata bahwa Allah menyatakan di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Quranul Karim, bahwa dia memberi jalan kejahatan, memberi jalan ketakwaan kepada manusia, itu artinya bahwa manusia itu diberi kehendak bebas. Mau jahat silakan, mau bertakwa silakan. Coba. Nah, bagaimana orang itu jahat? Karena dibisiki oleh setan. Bukan Allah yang membisikkan kejahatan itu. Tetapi Allah memberikan jalan, orang itu bisa berbuat jahat. Dan memberikan jalan, orang itu bisa berbuat kebaikan. Makanya dikatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti Anda sudah dibantah itu. Nanti di pengadilan, Anda akan terpojok di situ. Karena orang akan bisa menjelaskan maksud daripada ayat ini. Allah menciptakan manusia dalam kehendak bebas. Manusia bisa terperanjat dengan godaan setan. Manusia bisa melindungi diri dari godaan setan. Artinya Allah memang menciptakan itu semua. Bukti Adam. Bagaimana Adam bisa terperangkap ke dalam dosa? Karena ada potensi dosa. Apa potensi dosa itu? Adanya iblis yang diberikan oleh Allah kepada manusia ya, sebagai penggoda. Coba Anda baca kitab Anda. Lukas 22 nomor 31. Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Kalau iblis diberi izin menguji, berarti di situ ikut iblis berarti jahat. Menolak ikut iblis berarti dia baik, dia bertakwa, takut kepada Allah sehingga dia tidak mau ikut iblis. Nah, karena Anda terlanjur menuduh Allah adalah iblis, tentu Anda akan masuk ke dalam penjara. Karena apa yang Anda tuduhkan di dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu adalah sebuah kebenaran di mana di atas muka bumi ini ada kejahatan dan juga ada kebaikan. Coba, di mana kemudian Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah setan? Saya tidak mau membaca ayat itu sebab nanti VN saya Anda masukkan di channel YouTube-mu. Ya? Jadi kesalahan membaca ayat menjadi saya terjerat ke ranah hukum. Ya? Kesalahan membaca ayat itu wajar. Kenapa? Karena memang kamu bukan umat Islam. Tapi kesalahan menafsirkan ayat itu yang celaka. Kalau kamu salah membaca wajar, karena memang kamu tidak tahu. Tapi kesalahan menafsir akibat dari ketidaktahuan Anda, itulah yang akan menjerat Anda. Kalau saya mengatakan, seperti apa yang Anda terangkan, di dalam kitab Anda, Lukas 22 nomor 31, Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Siapa yang memberi izin iblis untuk menguji manusia? Siapa? Ayo, Pak RT, Pak RW, atau siapa yang memberi izin kepada iblis untuk menguji manusia? Tuhan kan? Nah, berarti tuduhanmu terhadap Al-Quranul Karim bahwa Allah itu adalah setan akan menjerat kamu masuk ke dalam penjara. Kenapa? Karena tuduhanmu dibantah oleh kitabmu sendiri. Ternyata kitabmu pun menerangkan bahwa Allah memberi izin kepada setan untuk menguji manusia. Mana yang beriman, mana yang bertakwa. Artinya bahwa potensi kejahatan Allah berikan kepada manusia, potensi ketakwaan Allah berikan kepada manusia. Nah, terkait dengan surah An-Nas yang kamu tuduhkan, memang diterangkan di sana bahwa iblis itu senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itu fakta.
Bagaimana kemudian ular datang kepada Adam di Taman Eden? Dan ular itu adalah iblis. Dia bisikkan, bukan? Dia membisikkan Adam, bukan? Setelah gagal, dia membisikkan ke Hawa, bukan? Dia membisikkan ke dalam hati Hawa supaya mempengaruhi Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang salah tentang ayat suci Al-Quran ini. Sekarang yang salah itu adalah Anda. Terburu-buru menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu. Maka celakanya kemudian pasti Anda akan terjerat dengan hukum. Ini penistaan. Ini jelas penistaan. Anda menuduh Allah sebagai setan tanpa ilmu sama sekali. Sementara pijakan yang kamu tuduhkan itu ada di dalam kitabmu sendiri. Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan itu. Saya sudah tampilkan ayatnya ya. Tinggal Anda membantah. Jikalau Anda tidak membantah, itu tidak mengapa. Yang penting selama Anda tidak membantahnya. Selagi itu saya akan tampilkan di grup-grup WhatsApp. Oke, Anda yang menantang. Oke ya, disaksikan oleh semua orang. Anda yang menantang. Kamu menampilkan sebuah terjemah ya. Lalu kemudian kamu menafsirkan terjemahan itu sesuai dengan udalmu sendiri. Tunjuk di mana ada ulama tafsir yang menafsirkan bahwa ayat ini menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah setan. Tidak ada sama sekali. Hanya kamu sendiri. Artinya ini penistaan terhadap Allah. Ini penistaan agama. Anda terjerat dengan undang-undang. Coba. Sementara dengan mudah saya bisa menjelaskan. Makanya di awal saya katakan kepada Anda, tolong Anda ngaku Anda tidak paham. Anda tidak ngerti. Anda cuma menafsirkan secara pribadi. Atau tolong Anda bacakan, kemudian Anda jelaskan kata per kata di dalam ayat itu. Ternyata Anda tidak mampu untuk menunjukkan itu. Ya, Anda tidak mampu menunjukkan tuduhan Anda. Itu hanya persepsi tafsiran Anda sendiri. Itulah yang akan menjerat Anda. Layaknya Ahok kemarin, ya, dia terjerat karena menafsirkan ayat suci Al-Quran dengan tafsiran yang keliru. Anda pun menafsirkan ayat Al-Quran. Nyata Anda sengaja. Kalau Ahok masih maklum, dia tidak berdebat, dia tidak menjelaskan, dia tidak menyangkali, dia tidak membantah. Hari ini Anda malah seakan paling tahu Al-Quran. Sudah saya minta Anda membaca, Anda tidak mau membaca. Bahkan Anda menantang saya untuk membuktikan bahwa Anda adalah sesat. Silakan aja, Anda bangga dengan itu. Ingat, semua yang jadi saksi di sini, saya sudah menasihati Anda untuk menarik apa yang Anda fitnahkan terhadap Allah. Dengan cara Anda menjelaskan ayatnya, tapi Anda ternyata tidak mampu untuk menjelaskan itu. Maka bercerminlah, ya Remason, Anda bukanlah penganut ajaran kasih. Ajaran kasihan iya. Saya menampilkan datanya Zuma. Ini grup WhatsApp, ya. Iya, kamu sudah menampilkan data. Ya, apakah dipercaya begitu saja? Tentu tidak, bukan? Diminta untuk kamu menjabarkan. Coba kamu jabarkan. Nah, ketika dikatakan di sana, min syarril waswasil khannas. Ya. Kemudian dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang menjadi dasar acuan Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah setan? Sementara dalam surah An-Nas ini itu jelas diawali dengan ayat Qul a'udzu birabbin nas. Justru diperintahkan manusia untuk berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Ya. Allah mengajarkan manusia untuk berdoa, untuk berlindung kepada dirinya yang telah menciptakan manusia. Berlindung kepada siapa? Kepada bisikan setan yang bersembunyi. Setan itu tidak pernah muncul di hadapan manusia lantas mengatakan, kamu mencuri, kamu merampok. Pasti dia membisikkan. Pasti dia membisikkan ke dalam jiwa, dalam hati manusia untuk melakukan kemaksiatan. Itu pasti. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan, tidak ada di dalam dalil ini dikatakan bahwa Allah itu adalah setan. Anda yang punya kesimpulan seperti itu, Anda yang menafsirkan seperti itu. Ketika dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepadanya
kejahatan dan juga ketakwaan, itu tidak ada masalah di sana. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai Adam alaihissalam. Ayat ini berbicara mengenai penciptaan manusia. Setelah menyempurnakan penciptaan jiwa manusia, maka Allah mengilhamkan kepada manusia tersebut, ya, ada potensi kejahatan, ada potensi ketakwaan. Jadi jiwa manusia itu laksana wadah bagi nilai-nilai yang diembannya. Jiwa itu menjadi baik, bisa juga menjadi buruk. Tergantung bagaimana manusia itu menjalani kehidupannya. Itu bukti dari ayat ini. Ini berbicara mengenai anak keturunan Adam. Berbicara mengenai manusia. Bahwa pada diri manusia itu diberi potensi kejahatan, diberi potensi kebaikan. Kamu pungkiri enggak itu? Buktinya menurut Anda Islam itu jahat. Berarti benar ayat ini. Allah memberikan potensi kejahatan. Sekarang ketika saya tanya kepada Anda, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan Adam? Pasti Anda akan menjawab, Tuhan. Siapa Tuhan itu menurut Anda? Yotefafe kan? Karena niru-niru Tuhannya Bani Israel. Nah, Adam ketika di Eden, dia bisa jahat kan? Apa bukti kejahatannya? Dia melanggar perintah Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan manusia dengan potensi kejahatan. Lantas kemudian Anda muncul sekonyong-konyong mengatakan bahwa Allah itu adalah iblis. Berarti karena Adam ketika di Eden itu ada potensi kejahatan dan ada potensi kebaikan. Boleh dong orang juga menuduh bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang kau sembah itu adalah iblis. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena kami paham Yudaism itu mengajarkan penciptaan alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Kami paham itu. Hanya orang Kristen yang mengatakan Yesus itulah pencipta itu sendiri. Karena itulah saya katakan kepada Anda, jangan salahkan ketika Anda kelak akan didatangi oleh polisi. Anda akan ditangkap oleh polisi. Kenapa? Anda terbukti menista agama. Anda mengatakan Allah itu setan dengan tuduhan yang membabi buta terhadap Al-Quran berdasarkan Asy-Syam ayat 8 dan juga surah An-Nas ayat 4 ayat 5. Anda tidak punya ilmu, Anda tidak punya kapasitas untuk itu, tetapi Anda berani menuduh Allah adalah setan. Saya sudah menjelaskan titik persoalan yang Anda tidak tahu. Harusnya Anda itu bertanya, bukan Anda menuduh. Ya, harusnya bertanya, bukan menuduh. Tapi sudah terlanjur Anda menuduh, maka Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan. Oke. Kami tidak bisa baca Quran itu. Tapi maksud dan tujuan Allah SWT, untuk apa Quran itu diturunkan ke bumi ini? Saya tanya dulu kamu, Grundal. Begini Tuan Lamsen. Sama ketika saya bertanya kepada Anda, buat apa Allah menciptakan ikan di laut? Sama kan? Katanya untuk supaya menjadi pemimpin. Supaya menjadi makhluk yang dipimpin oleh Adam berdasarkan kitab Kejadian. Menjadi pemimpin di atas muka bumi. Ya, memimpin ikan-ikan, memimpin hewan-hewan dan seterusnya. Itu kata Allah dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Allah ciptakan ikan? Untuk dimakan. Apakah Anda langsung makannya? Tidak kan? Anda mengambilnya, mengolahnya, memasaknya, menggorengnya, membakarnya, dan seterusnya. Begitulah Al-Quran. Allah memberikan petunjuk Al-Quran kepada manusia yang bertakwa. Ya, yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Yang takut kepada Allah, yang takut kepada penciptanya, sehingga mencari kebenaran. Tidak hanya mengimani saja konsep sebuah agama tanpa Adam menyelidiki agama yang lain. Itulah Al-Quran. Diberikan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk harus dikaji, harus dijabarkan, harus dipelajari, harus ditadaburi, harus dijabarkan kemudian. Bukan kemudian Anda memaki-maki Quran tanpa Anda mengetahui isi Quran. Itu sama halnya Anda mencoba untuk menafsirkan sebuah kitab berbahasa Jepang, sementara Anda tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana Anda bisa membentuk sebuah kesimpulan tentang isi sebuah buku, sementara buku itu Anda tidak bisa baca? Inilah kalian kenapa selalu kena undang-undang penistaan agama. Anda selalu berbicara kitab suci Al-Quran, tapi Anda tidak punya kapasitas untuk itu. Kalau saya membahas tentang kitabmu, kapasitas saya bisa bahasa Indonesia. Kitabmu hanya bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau mau membahas kitab saya, apalagi mengkritisi, kamu harus minimal bisa baca. Itu kalau kamu waras, sayangnya tidak.
Gitu loh Tuan Lamsen. Cuma sudah keok dengan saya. Bagaimana saya bisa mengemani Al-Quran itu yang kamu bahas Alkitab terus, Alkitab terus. Gila kamu semua ini. Mana pernah dibahas Al-Quran di sini? Di mana-mana tidak pernah. Hanya Alkitab disalah-salahkan, katanya sudah diedit lah, atau sudah dirusak-rusak lah. Jadi Alkitab yang diobok-obok. Nah, Al-Quran nggak pernah. Bagaimana kami bisa beriman? Tuan Lamsen ini memang otaknya rusak. Bagaimana kita mau bisa membahas Al-Quran? Inilah buktinya. Ketika dimintai baca ayatnya, tidak bisa. Padahal kalian itu sudah menuduh Allah itu adalah setan. Coba baca ayatnya, tidak bisa. Terus Al-Quran yang mana yang mau diajarkan kepada kalian? Sementara Al-Quran itu harus ikra, harus dibaca. Tidak seperti dengan kitabmu. Ya. Kalau Al-Quran itu harus diawali dengan membaca. Makhraj huruf yang ada di dalamnya harus dibaca. Kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalamnya itulah yang harus dibaca. Di dalam mengkaji Quran. Sementara kalian itu tidak bisa. Jadi bagaimana mungkin mau membahas Al-Quran? Ini bukti coba Tuan Lamsen. Ada orang yang menuduh dari kalanganmu bahwa Allah itu adalah setan. Tapi kitabmu itu bermandikan kata Allah. Tidak ada kata Yod-Heh-Vav-He dalam kitabmu. Tidak ada kata Yahweh, yang ada Allah. Kan lucu. Kalian ini memang umat yang sangat rendah dan hina gitu loh. Ya saya harus katakan itu dengan terpaksa. Kalian itu memang hina, rendah, nista. Anda menghujat Allah, tetapi nama Allah ada di dalam kitabmu. Bukan Yahweh, bukan Yod-Heh-Vav-He. Anda itu kurang waras gitu loh. Kalian semua itu memang gak waras gitu loh. Bagaimana kita mau bahas Al-Quran? Diminta baca ayatnya yang kamu tuduhkan aja kamu gak bisa. Aku sudah tunjukkan data. Aku sudah bawa data. Data nenekmu kiper. Kita minta data Al-Quran. Mana data Quran yang kalian bawa? Ketika Anda mengatakan Allah itu adalah setan, Allah itu adalah iblis. Mana datanya? Jelaskan. Karena kami memahami kitab kami. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya adalah manusia dicipta itu dengan adanya kehendak bebas. Bisa jahat, bisa baik. Salah enggak di situ? Tidak salah. Yang salah itu penafsiran kalian. Yang buta Quran mencoba untuk mengkaji Quran. Ibaratnya melihat buku bahasa Bugis tidak bisa membaca tapi mencoba untuk menafsirkan buku itu. Adanya sesat. Itulah bedanya kalian dengan kami. Makanya saya katakan, kalian tidak mungkin waras dalam waktu bersamaan kalian menjadi seorang Kristen. Tidak mungkin. Ya, kalau waras, tidak mungkin kalian itu menyembah manusia. Coba telah lagi itu baik-baik. Tidak mungkin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yod-Heh-Vav-He tidak pernah mengajarkan menyembah manusia. Kalian hidup di zaman modern menyembah manusia. Apa nggak gila tuh? Ya, kalian ingin mengatakan, oh Yesus itu adalah 100% Tuhan. Salah. Yesus itu manusia yang disembah 100% oleh orang Kristen. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau menuduh, kami nggak bisa bahas Quran, hanya bahas gospel. Lah, gimana ceritanya mau bahas Quran? Al-Quran ketika mau dibahas, harus dibaca dulu. Dipahami dulu cara membacanya. Dipahami dulu karakteristik hurufnya. Baru bisa mengkaji Quran. Nah ini hanya memahami terjemahan, itu pun memahami dengan pemahaman sendiri, sok jagoan bahas Quran. Al-Quran itu bahasa Allah, bahasa Tuhan, bukan bahasa Lukas, bukan bahasa Paulus yang manusia biasa. Jadi harus memahaminya dengan konsep ilmu, bukan dengan asumsi. Pahami itu. Sini Zuma. Ayat itu dakwaan saya, ya tuduhan saya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah setan. Ya. Sebab karakter Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan di surah 91 ayat 8 100% sama dengan karakter setan yang dinyatakan di surah 114 ayat 4 dengan 5. Ya. Itu sebabnya saya harus tampilkan kedua-dua ayat itu. Jikalau saya hanya tampilkan satu ayat, kamu tidak akan mengerti mengapa saya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah setan. Ya, saya membuat tuduhan demikian sebab saya ada ayat-ayat pembanding. Ya.
Nah, berarti kan kamu punya tafsiran itu salah. Berarti terbukti ini penistaan agama. Karena kamu mencoba menafsirkan ayat itu tidak berdasarkan dengan ulumul tafsir. Tidak berdasarkan dengan ilmu tafsir. Kamu asal-asal nafsir. Berarti jatuhnya kepada penistaan agama. Coba. Kamu tidak belajar dari yang sudah-sudah. Negara kita ini negara hukum. Agama dilindungi. Penistaan agama itu pasti kena penjara, kena hukum. Anda telah menghujat Allah dengan mengatakan Allah itu iblis berdasarkan penafsiran pribadi Anda. Kalau berbicara mengenai karakter, maka di dalam kitab Anda justru jauh lebih hebat karakter iblis itu dan karakter Tuhan Anda itu seperti apa. Bahkan wujudnya pun sama. Coba lihat wujud Tuhan Anda yang dilihat oleh pengarang kitab Wahyu di dalam Wahyu 5 nomor 6. Apa yang dikatakan? Coba, apa yang dikatakan di situ? Aku melihat, berarti dia melihat. Apa yang dia lihat? Roh. Berupa apa? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhan atau setan? Yang modelnya kayak begitu menurut Anda itu Tuhan atau setan? Binatang bertanduk 7 bermata 7 menurut Anda. Coba. Nah ini bukti wujudnya sudah nyata dilihat oleh orang yang Anda akui sebagai menerima ilham di Pulau Patmos. Iya kan? Lalu kemudian di dalam Lukas 22 nomor 31. Apa yang diterangkan di situ? Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Siapa yang memberi izin? Tuhanmu kan? Coba. Berarti Tuhanmu berkongsi dengan iblis untuk menjatuhkan manusia. Menguji manusia. Benar nggak? Benar. Nah, sekarang dalam kitab Kejadian. Adam punya kehendak bebas. Free will. Dia bisa jahat, dia bisa baik. Buktinya dia jahat dan dia baik. Artinya, ketika engkau menuduh Allah berdasarkan surah Asy-Syam, ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu berarti Anda telah mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan Adam itu adalah setan. Kenapa? Karena di Taman Eden, Adam itu bisa menjadi jahat dan bisa menjadi baik. Berarti setanlah yang menciptakan Adam. Berarti Anda menghujat Tuhannya Bani Israel, menghujat Tuhannya Islam. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian ketika Anda mencoba untuk menafsirkan surah An-Nas, Anda lupa bahwa ayat itu justru perintah dari Allah untuk berlindung kepada dirinya dari godaan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di sini sangat jelas Allah menyeru kepada manusia agar berlindung kepada dirinya. Ya, dirinya yang adalah raja manusia, dirinya yang adalah Tuhannya manusia. Manusia diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Dari mana? Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Coba Anda lihat setan itu kalau dia menggoda, dia tidak muncul di hadapan Anda. Ayo Remason, kita pergi curi ayam yuk. Ayo Remason, kita tidur sama babi yuk. Ayo Remason, kita nikah sama anjing yuk. Itu setannya tidak muncul ke Anda langsung wujudnya, tapi dia bisikkan ke dalam batin Anda. Ayo Remason, nyembah Yesus, yang manusia itu dia adalah Tuhan. Itu setan datang kepada Anda itu dalam rupa wujudnya. Dia membisikkan. Berarti Al-Quran ini tidak salah. Tidak salah. Lalu di ayat terakhir dikatakan bahwa kejahatan yang didasarkan dari bisikan iblis itu kepada diri manusia itu dari golongan setan dan juga dari golongan manusia. Jadi setan itu ada golongan jin, ada dari golongan manusia. Betul. Dari golongan manusia siapa? Mereka yang mengajak untuk menyembah kepada manusia. Itu golongan setannya dari golongan manusia. Lalu kemudian golongan jinnya itulah setan yang senantiasa membisikkan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Nah sekarang ketika ditanya siapa yang mengajarkan Anda menyembah manusia? Tidak ada kan? Berarti yang membisikkan Anda untuk melakukan itu siapa? Tidak mungkin malaikat. Tentu adalah setan. Nah itu berarti kamu menafsirkan dengan tafsiranmu sendiri. Dan tafsiranmu itu salah. Karena ternyata dalil itu tidak berbicara mengenai itu. Ya, dalil itu bercerita bahwa Allah menciptakan manusia. Ada yang baik, bisa berpotensi menjadi baik, dan bisa berpotensi menjadi jahat. Dan itu bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata sehari ini. Artinya,
kamu pasti terjerat dengan hukum penistaan agama. Tidak mampu apa, saya sudah menampilkan tuduhan saya, ya. Kamu tidak mampu membantahnya, sebab kamu memang tidak akan dapat membantahnya. 1 juta tahun akan datang pun, Muslim tidak dapat membantah tuduhan saya bahwa karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran 1 juta% sama dengan karakternya iblis yang dinyatakan di Al-Quranmu. Saya sudah membantahnya tadi, meskipun kamu tidak menunjukkan ayatnya, kamu tidak bisa membaca ayatnya, kamu hanya menafsirkannya sendiri. Saya sudah menjelaskan samamu, dengan sabar saya menjelaskan bahwa kamu salah paham, kamu salah tafsir. Ya, kamu menuduh, ya, bahwa Allah itu karakternya adalah iblis, bahwa Allah itu adalah iblis, malah kamu tuduhkan. Padahal ayat ini menerangkan ketika dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di situ diterangkan bahwa Allah mengilhamkan kepada manusia berupa potensi kejahatan dan juga potensi ketakwaan. Buktinya bahwa Allah menciptakan potensi kejahatan, potensi ketakwaan kepada manusia. Ketika manusia itu digoda oleh iblis, manusia itu menjadi jahat. Itu fakta, tidak bisa kamu pungkiri. Sekarang yang membisikkan di dalam telingamu, di dalam hatimu untuk menyembah manusia itu siapa? Ada Yesus mengajarkan itu? Tidak. Ada Allah mengajarkan itu? Tidak. Lalu siapa kalau bukan iblis? Coba. Kemudian ketika Adam diperintahkan untuk taat, jangan mendekati buah ilmu pengetahuan. Siapa yang kemudian membisikkan ke dalam hatinya, ya, agar dia itu makan buah ilmu pengetahuan? Siapa? Siapa yang membisikkan kemudian Hawa agar makan buah ilmu pengetahuan? Siapa? Allah? Bukan. Iblis. Iblislah yang menggoda Hawa dan juga Adam sehingga Adam itu jatuh di dalam dosa menurut konsep iman Anda. Iya kan? Nah, artinya ketika Allah menerangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi jahat dan baik itu tidak salah. Lantas kemudian iblis ketika ingin menggoda manusia, dia cuma membisikkan ke dalam diri manusia, itu juga tidak salah. Iblis tidak pernah datang kepada maling ayam dalam bentuk wujud yang aslinya, ketuk pintu, "Assalamualaikum, perkenalkan saya Remastos." Iblis yang usianya sudah jutaan tahun datang untuk menggoda Anda, "Yuk curi ayam yuk." Tidak begitu cara iblis bekerja. Cara iblis bekerja itu membisikkan kejahatan kepada diri manusia. Dengan cara apa? Mengajarkan menghujat Allah. Dengan cara apa? Dengan menyembah manusia. Itu cara iblis itu bekerja begitu. Ya, cara iblis bekerja itu mengajarkan sesuatu yang enak-enak. Ya, kamu tuh cuman percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Itu cara itu seperti halus sekali cara kerja iblis itu. Halus sekali cara kerja iblis itu. Tidak pernah dia datang dalam wujud aslinya. Dia selalu membisikkan kepada diri manusia. Berarti tidak salah Al-Quran menerangkan ini. Nah, sekarang yang jadi masalah itu tafsiranmu. Tafsiranmu yang mengatakan Allah itu adalah iblis. Padahal ayat itu menerangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu menerangkan bahwa Allah mengilhamkan kepada diri manusia setelah penciptaannya berupa potensi kejahatan dan juga ketakwaan. Anda tidak bisa memungkiri itu. Nah, sekarang beranikah Anda mempertanggungjawabkan tafsiran Anda terhadap Al-Quran? Silakan. Saya menafsirkan berdasarkan tafsiran ulamamu, seperti yang saya sudah tampilkan. Ya, siapapun yang membaca ayat itu, terjemahan ulamamu sendiri, ya, surah 91 ayat 8 dengan surah 114 ayat 4 dengan 5. Siapapun manusia di dunia ini yang membaca terjemahan ulamamu itu, dia pasti setuju dengan saya bahwa karakternya Allah Subhanahu wa Ta'ala
1000% sama dengan karakter setan. Coba saya ingin lihat di mana ada tafsiran ulama yang mengatakan bahwa karakter Allah itu sama dengan karakter iblis. Tunjukkan. Itu PR-mu Zuma. Saya sudah menampilkan tuduhan saya tampilkan berdasarkan data. Ya. Nah, itu saya membuat tuduhan perbandingan data, ya, data. Sebab orang Kristen itu diajar membandingkan data-data apabila dia mengkaji kebenaran suatu ayat. Ya. Sebab apa? Karakter Tuhan dengan karakter setan itu bagaikan langit dengan bumi. Ya. 20 juta %. Ya. 200 juta %. Karakter Tuhan dengan karakter setan tidak sama. Nah, tetapi di Al-Quranmu ternyata karakter setan yang kita baca di Al-Quran 1 juta % sama dengan karakternya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini yang perlu Anda menjelaskan, menjawab tuduhan saya, ya. Saya sudah menjawab di atas, saya sudah menjawab, berulang saya menjawab. Sekarang Anda tunjukkan ulama tafsir mana yang menafsirkan bahwa berdasarkan Al-Quran Asy-Syam ayat 8 dengan An-Nas, itu menyatakan bahwa karakter Allah itu sama dengan iblis. Silakan tunjukkan, saya tunggu. Sini Zuma, saya ulang kepada Anda. VN saya tadi tidak ada banyak kesalahan. Ya. Nah, saya beritahu Anda. Kata mengilhamkan itu adalah pokok pertama ya yang melahirkan suatu perbuatan jahat atau perbuatan baik. Nah, ini permasalahannya di ayat itu. Ya. Dinyatakan di situ bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kejahatan dan ketakwaan. Nah, maksudnya ilham kejahatan terhadap manusia itu tidak dapat lari dari ilhamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak dapat lari. Sebab dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa, ya, pengatur manusia. Jadi ilham kejahatan tidak dapat lari dari ilhamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan kita mendapat informasi di surah 114 bahwa setan juga membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Itulah sebabnya saya simpulkan karakter setan dengan karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Mengilhamkan dengan membisikkan itu sama atau beda? Coba saya ingin tahu apa ilham dan apa membisikkan. Ya coba. Saya ingin tahu membisikkan dengan mengilhamkan itu sama enggak? Kalau sama, coba Anda definisikan, Anda jabarkan, saya mau tahu. Silakan. Begini Zuma, mengilhamkan itu lebih duluan dari membisikkan. Saya beritahu Anda, ya. Nah, ilham itu yang pertama-tama terjadi dalam hati manusia. Nah, itulah ilham. Nah, kemudian bisikan itu datang kemudian. Nah. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, ya. Hanya beda tipis saja. Ilham kejahatan dengan bisikan kejahatan itu, ya, 2 kali 5 10 lebih kurang sama. Jangan asumsi, kamu harus menggunakan dasar-dasar keilmuan ilmiah. Mengilhamkan dengan membisikkan itu kesamaannya di mana? Kalau mengilhamkan, ya, artinya Allah memberikan potensi kepada diri manusia. Kalau membisikkan, berarti Allah kemudian itu membisik di kuping manusia. Membisik ke dalam hati manusia. Nah, sekarang coba Anda jelaskan kepada saya. Dari mana Anda bisa mengatakan mengilhamkan dan membisikkan itu sama? Ketika saya membisikkan di kuping Anda, Remason, kamu itu kurang waras. Apakah itu sama halnya saya mengilhamkan kepadamu ketidakwarasan?
Coba. Apakah sama ketika saya membisikkan kamu itu tidak waras dengan saya mengilhamkan kepadamu ketidakwarasan? Sama enggak? Tentu beda, bukan? Nah, Allah mengilhamkan manusia potensi, kehendak bebas. Manusia bisa jahat, bisa baik. Iblis kemudian datang membisikkan kejahatan. Manusia itu bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Coba. Kamu nggak ngerti di situ. Ketika dikatakan fa'alhamaha, maka Allah mengilhamkan padanya fujuraha, kedurhakaannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Nah, fujuraha itu arti yang sesungguhnya itu adalah kedurhakaannya. Ya, kedurhakaannya itu kemudian boleh diartikan sebagai kejahatannya, kedurjananya juga bisa. Ketidakbaikannya juga bisa. Tapi yang pasti fujuraha itu merujuk kepada kedurhakaan. Jadi Allah itu memberikan potensi kepada manusia berupa kejahatan, berupa kedurhakaan. Nah, bagaimana kemudian Allah itu bisa memberikan sebuah potensi kepada Allah? Karena dia maha kuasa. Dia bisa memberikan kepada iblis kuasa. Dia bisa memberikan kepada malaikat kuasa. Dia bisa memberikan kepada manusia kuasa. Itu fakta. Manusia diberi kuasa untuk berkuasa di atas muka bumi. Malaikat diberi kuasa untuk naik turun langit ke bumi. Kemudian iblis diberi kuasa untuk menggodai manusia. Itu fakta. Dalam kitabmu Simon, iblis telah diberi izin. Siapa yang beri izin? Allah. Untuk menggodai manusia. Untuk membedakan antara manusia yang baik, mana manusia yang taat. Yang salah itu Tuhanmu. Orang tidak melakukan kejahatan, dicap berdosa. Bayi baru lahir, belum apa-apa, sudah dianggap berdosa. Itu Tuhan apa? Iblis itu. Saya lahir, belum pernah melakukan dosa. Dibilang punya dosa. Itu Tuhan KW itu. Bagaimana mungkin kemudian orang dituduh mencuri, dia tidak pernah mencuri? Bagaimana mungkin kemudian seorang bayi yang tidak mampu melakukan apa-apa, bicara pun belum bisa, sudah dianggap sudah membawa dosa? Itu ajaran setan. Karena tidak ada nabi yang mengajarkan itu, bahwa manusia itu datang dengan membawa dosa waris dari Adam. Nggak ada, kecuali nabi-nabian, rasul-rasul palsu. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Allah itu di dalam Al-Quran menerangkan ketika dia menyempurnakan penciptaan jiwa manusia, maka Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan kejahatan, jalan ketakwaan. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Faktanya betul. Iya kan? Faktanya betul. Manusia bisa jahat, manusia bisa baik. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Dan pembuktian sederhananya adalah kemudian iblis menggoda manusia itu memang dengan cara membisikkan. Potensi pada diri manusia adalah untuk dibisikkan iblis, bisa dia menjadi jahat. Kalau yang membisikkan itu adalah malaikat, dia bisa menjadi baik. Kalau yang membisikkan itu adalah kamu, bisa menjadi jahat. Kalau yang membisikkan adalah saya, orang itu bisa menjadi baik. Itulah maksud daripada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya kamu salah menafsirkan Al-Quran. Jatuhnya kepada penistaan agama. Jadi gini, Rematos ya, kelihatan kamu udah mulai takut ya, ketakutan. Saya jelaskan samamu terhadap tuduhan kamu tadi. Saya ulang lagi, bahwa ketika kamu itu menuduh Allah itu setan, berdasarkan dengan tafsiranmu sendiri terhadap Al-Quran, surah Asy-Syam ayat 8, dan kamu mencoba untuk menghubungkannya dengan surah An-Nas, ya, di ayat 4 dan ayat 5, itu kamu salah besar di situ. Ya, kamu menafsirkan Al-Quran seenak kebencianmu terhadap Islam. Di surah An-Nas ini diperintahkan kepada manusia, Qul ya ayuhan nas, Qul a'udzu birabbin nas. Maaf. Ya, di situ diterangkan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kenapa seperti itu dalilnya? Ya, karena manusia itu memang diperintahkan untuk berlindung kepada Allah semata, bukan berlindung kepada manusia. Nah, ayat ini menerangkan bahwa perintah untuk berlindung kepada Allah itu dari godaan setan.
Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Karena setan itu memang dalam cara dia menggoda manusia itu dengan cara membisikkan ke dalam hati manusia. Makanya dikatakan bahwa min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu cara kerjanya bukan datang dalam wujud yang asli, dalam menyesatkan. Ayo Remason kita picuri ayam. Tidak seperti itu. Dia tidak datang dalam wujud rupa. Tapi dia itu membisikkan ke dalam hati manusia. Nah, apakah ada yang salah di ayat ini? Tidak ada yang salah. Bahwa memang iblis ketika menjerumuskan manusia itu dengan cara membisikkan. Nah, sekiranya Allah itu tidak menciptakan, tidak mengilhamkan kehendak bebas di dalam diri manusia, adanya potensi jahat dan potensi baik, maka setahun, 2 tahun, bahkan seumur dunia ini pun iblis menggoda manusia, manusia tidak akan ada yang jahat. Manusia tidak akan ada yang jahat. Kenapa? Karena pada diri manusia tidak ada potensi kejahatan. Tapi faktanya hari ini banyak pendeta yang sodomi, banyak pendeta yang podefil, banyak pendeta yang saling bunuh-bunuhan, banyak pendeta yang rebutan mimbar. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Karena adanya potensi kejahatan yang diciptakan, yang diberikan, yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada proses penciptaan manusia. Berarti Al-Quran tidak salah. Tafsiranmu yang keliru. Jadi pada diri manusia itu, contohlah kamu ya, pada diri Remason itu dicipta potensi jahat, dicipta potensi baik. Kamu bisa membantu tetangga. Kenapa? Karena pada diri kamu itu ada potensi kebaikan. Kamu bisa melakukan sodomi karena karena pada dirimu ada kejahatan. Nah, kamu melakukan sodomi itu bukan bisikan nenekmu, bukan bisikan kakekmu, tapi setan yang datang membisikkan ke kamu. Berarti Al-Quran tidak salah. Nah, sekarang yang ketangkap bahasa itu adalah tafsiranmu terhadap Al-Quran. Makanya saya katakan, kau mau minta maaf? Tidak. Kalau kau mau minta maaf, maka saya anggap bahwa ini karena kamu khilaf. Karena ilmumu memang tidak ada terhadap Al-Quran. Hanya kamu terburu-buru karena kamu benci terhadap Islam. Kamu iri terhadap Islam. Kamu dengki terhadap Islam. Karena Islam semakin dihujat akan semakin jaya. Islam semakin dihina akan semakin harum Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu ajaran dari Allah. Ajaran dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi ketika diterangkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iblis itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, itu tidak salah. Belum pernah kita temukan ada iblis datang ke rumah seseorang membisikkan manusia untuk kemudian melakukan kejahatan. Tidak. Tentu dalam bisikannya itu langsung ke hati. Itu yang perlu kamu pahami. Dan tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan potensi kejahatan pada diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah kemudian memberikan akal untuk menimbang mana yang manusia itu patut ikuti, mana yang manusia patut tidak ikuti atau tinggalkan. Ini kesalahan kamu karena hanya berdasar kebencianmu terhadap Islam. Ayat ini sangat jelas. Setelah Allah menciptakan penyempurnaan jiwa manusia, maka Allah mengilhamkan kepadanya potensi jahat dan potensi ketakwaan. Itu maksud dari ayat itu. Nah, potensi jahat ini dimanfaatkan oleh iblis untuk kemudian membisikkan kejahatan kepada manusia agar manusia itu terseret masuk mengikuti langkah setan menuju kepada neraka. Tidak ada yang salah dengan Al-Quran ini. Justru dengan Al-Quran ini harusnya Anda itu sadar. Kok bisa seorang Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah bisa menerangkan sevalid ini keadaan manusia. Bahwa pada diri manusia itu ada potensi jahat, ada potensi baik. Dan cara iblis bekerja itu dengan cara membisikkan ke dalam jiwa manusia. Ya, jadi gitu loh Remason. Silakan Anda minta maaf, disaksikan oleh teman-teman yang ada di grup Anda. Ini grup Kristen kan?
Coba Anda minta maaf bahwa Anda salah menafsirkan, supaya Anda tidak terjerat pada hukum penistaan terhadap agama.